Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Akaat Hasjiandito. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran konstruktivisme hingga pembelajaran kontekstual. Anggota kelompok dari kelompok 8 itu sendiri, yang pertama ada Saliviani Kusumawati dengan NIM 430141907, yang kedua ada Bayu Eka Pambudi dengan NIM 430141979, yang ketiga ada Yosepin Debi Damayanti dengan NIM 430141981, yang keempat ada Anggun Ardalita dengan NIM 430141982, yang terakhir ada Safira Desti dengan NIM 430141983. Pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang menekankan pada peserta didik untuk berkembang, kemudian membangun, serta memaknai suatu pengetahuan dengan mengkolerasikannya berdasarkan pengalamannya sendiri. Kemudian, peserta didik ini terlibat aktif dalam pengembangan pengetahuan. Untuk informasi dengan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan aturan baru, maka akan direvisi oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya, dalam pembelajaran konstruktivisme ini, ada asumsi pembelajaran. Nah, terdapat 6 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah hakikat peserta didik. Untuk mempelajari hakikat peserta didik ini, kita perlu mengetahui apa pengertian peserta didik. Adalah individu yang bersifat unik, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Kemudian latar belakang kebudayaan peserta didik yang merupakan kebudayaan yang harus diperhatikan dalam pembelajaran untuk membentuk pengetahuan, menciptakan, kemudian menemukan, serta memperoleh proses belajar itu sendiri. Selanjutnya, tanggung jawab belajar yang merupakan penekanan pentingnya belajar bagi peserta didik, yang mana peserta didik turut aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu motivasi belajar yang merupakan keyakinan peserta didik terhadap potensi belajarnya. 4 poin penting ini yang harus kita ketahui dan kuasai dalam hakikat peserta didik. Kemudian asumsi pembelajaran yang kedua yaitu peranan pendidik. Pendidik adalah sebagai fasilitator yang memberikan fungsi atau membantu peserta didik dalam memperoleh pemahaman tentang pembelajaran dan pengetahuan lain selain mata pelajaran yang mampu mengembangkan pengetahuan umum siswa atau peserta didik itu sendiri. Kemudian, hubungan atau komunikasi antara pendidik dengan peserta didik adalah hubungan dua arah ya, bukan satu arah. Yang ketiga adalah hakikat proses belajar. Belajar ini merupakan proses sosial dan aktif yang merupakan interaksi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir aktif dan memaknainya dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian dinamika antara interaksi antara tugas, pendidik, dan peserta didik yang merupakan pengalaman belajar ini bersifat subjektif dan objektif, serta mempersyaratkan bahwa kebudayaan nilai dan latar belakang pendidik menjadi bagian penting dari jawaban peserta didik dan tugas dalam membentuk makna. Kemudian yang keempat, ada kolaborasi antar peserta didik. Nah, dapat 2 poin penting yaitu belajar sambil mengajar yang merupakan kolaborasi belajar antar siswa, yang satu dengan yang lainnya ini merupakan interaksi saling bertukar pemahaman dan pengetahuan. Kemudian pentingnya konteks. Nah, ini merupakan pembelajaran yang harus sesuai dengan konteks belajar yang menjadikannya sebagai pusat belajar. Kemudian yang kelima adalah asesmen, merupakan suatu cara menilai suatu potensi peserta didik sebagai proses interaksi antara peserta didik dan pendidik yang secara kontinu untuk mengukur prestasi belajar dan kualitas pemahaman belajar. Dengan demikian diharapkan asesmen dapat menjadi dasar pengembangan kegiatan belajar berikutnya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pemilihan, kemudian cakupan dan urutan materi pada pembelajaran. Ada 3 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pengetahuan. Ini dipandang sebagai keseluruhan yang terpadu adalah tidak adanya materi belajar yang dibedakan, semuanya merupakan suatu kesatuan yang terpadu. Yang kedua, keterlibatan peserta didik adalah peran peserta didik dalam keterlibatannya pada pembelajaran dan memperoleh pengetahuan di luar tingkat penguasaan dan pengetahuan yang ia miliki. 3. Struktur proses belajar. Ini merupakan suatu keseimbangan antara kestrukturan dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Sekarang kita akan memasuki pada subbab pembelajaran kontekstual yang meliputi pengertian landasan pemikiran karakteristik oleh Yosepin Debi Damayanti NIM 430141981 dari Pendidikan Kimia 19B. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu bentuk konsep belajar mengajar yang bertujuan untuk membantu pendidik guna menghubungkan isi materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Selain hal itu, pembelajaran kontekstual merupakan suatu bentuk konsep belajar mengajar yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik dalam membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dengan dunia nyata seperti anggota keluarga, warga negara, dan pekerja, serta mempersyaratkan belajar dan bekerja keras. Ada beberapa tanggapan tentang pengertian pembelajaran kontekstual oleh para ahli. Nah, teman-teman bisa membacanya sendiri dalam
kaitannya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada landasan pemikiran. Ada dua, yakni proses belajar dan transfer belajar. Proses belajar tidak hanya sekedar menghafal, peserta didik belajar dari mengalami. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan. Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Peserta didik perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, serta bergelut dengan ide-ide. Pengetahuan tidak dapat dipisahkan, melainkan mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Kemudian ada transfer belajar. Peserta didik belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Kemudian keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit. Lalu penting bagi peserta didik tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Ini ada penjelasan yang selanjutnya, yakni terkait peserta didik dan lingkungan belajar. Pada bagian peserta didik, manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, dan seseorang peserta didik mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Strategi belajar itu penting. Peserta didik dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru, akan tetapi hal-hal yang sulit, strategi belajar itu amatlah penting. Kemudian, peran orang dewasa dalam konteks pendidik sangat penting untuk membantu menghubungkan antara yang baru dengan yang sudah diketahui, sehingga pendidik di sini seperti menjadi jembatan relevansi antara pengetahuan. Kemudian, tugas pendidik adalah memfasilitasi agar informasi baru menjadi lebih bermakna. Nah, lingkungan belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik. Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara peserta didik menggunakan pengetahuan baru mereka. Strategi belajar itu lebih dipentingkan daripada hasilnya. Jadi, proses itu lebih bernilai harganya daripada hasil. Kemudian, umpan balik sangat penting bagi peserta didik yang berasal dari proses penelitian yang benar. Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu sangatlah penting. Kita bisa saling berkolaborasi bersama dalam suatu kelompok atau tim tersebut. Karakteristik pembelajaran kontekstual. Proses pembelajaran sendiri dalam pendekatan pembelajaran kontekstual itu mencakup berbagai disiplin pengetahuan sehingga peserta didik memiliki perspektif terhadap kehidupan nyata. Hal ini akan membuat peserta didik sadar bahwa pengetahuan dan keterampilan yang mereka memiliki keterkaitan antara masa kini dengan masa yang akan mendatang. Tujuan pembelajarannya untuk standar disiplin pengetahuan yang diterapkan secara nasional atau lokal atau oleh asosiasi profesi. Pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam tujuan memiliki daya guna untuk kompetensi tertentu. Dalam mencapai tujuan pembelajaran, peserta didik perlu menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan membuat keputusan. Input dan output dari pendidikan itu harus efisien dan efektif. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan pembelajaran dari atas ke bawah dan bukan dari bawah ke atas. Pembelajaran dari atas ke bawah berarti peserta didik mulai memecahkan masalah yang kompleks, kemudian menemukan keterampilan dasar yang diperlukan. Misalnya, peserta didik diberi tugas menulis karangan bebas, baru kemudian mereka belajar tentang kosakata, struktur kalimat, dan sejenisnya. Sedangkan pendekatan pembelajaran dari bawah ke atas lebih menekankan pada belajar keterampilan dasar terlebih dahulu sebelum mempelajari keterampilan yang kompleks. Pendekatan rekonstruksi dalam pembelajaran menggunakan belajar kerjasama. Alasannya, peserta didik akan lebih mudah menemukan dan menguasai konsep yang sukar apabila mereka dapat membahasnya dengan kelompok. Peserta didik secara rutin bekerja dalam pasangan atau kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang untuk memecahkan masalah yang kompleks. Dengan belajar secara berkelompok, memungkinkan peserta didik memperoleh model berpikir, cara-cara menyampaikan gagasan atau fakta, dan mengatasi kesalahan konsepsi yang dihadapi oleh kelompok. Aktivitas belajar yang digunakan dalam pendekatan ini adalah memecahkan masalah secara terbuka, discovery, dan eksperimen. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam teori rekonstruksi disebut belajar generatif. Asumsinya adalah bahwa semua kegiatan belajar adalah menemukan. Apabila pendidik menyampaikan informasi kepada peserta didik harus melakukan operasi mental agar informasi itu dapat mereka miliki. Strategi belajar generatif mengajarkan peserta didik tentang cara-cara mengoperasikan mental ketika menghadapi informasi baru. Misalnya, peserta didik diajarkan tentang teknik bertanya, meringkas, membuat analogi tentang materi yang telah dipelajari, dan membuat ulasan atas ceramah yang telah didengarkan. Pembelajaran yang sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip konstruktivisme adalah discovery, penangkapan, dan belajar terbimbing atau scaffolding. Pembelajaran ekspositori ini terdiri atas 3 tahap penyajian. Tahap pertama, penyajian Advanced Organizer. Advanced Organizer merupakan pernyataan umum memperkenalkan bagian-bagian utama yang tercakup dalam urutan umum pengajaran. Ausable menyatakan bahwa Advanced Organizer yang merupakan strategi pembelajaran kognitif yang digunakan untuk meningkatkan belajar dan penguasaan informasi baru. Tahap kedua, penyajian materi atau tugas belajar. Dalam tahap ini, pendidik menyajikan materi pembelajaran baru dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, film,
atau penyajian tugas-tugas belajar kepada peserta didik. Ausable menekankan tentang pentingnya mempertahankan perhatian peserta didik dan juga pentingnya pengorganisasian materi pelajaran yang dikaitkan dengan struktur yang terdapat di dalam Advanced Organizer. Tahap ketiga, memperkuat organisasi kognitif. Dalam tahap ketiga, Ausable menyarankan bahwa pendidik mencoba mengikatkan informasi baru ke dalam struktur yang telah direncanakan di dalam permulaan pelajaran dengan cara mengingatkan peserta didik bahwa rincian yang bersifat spesifik itu berkaitan dengan gambaran informasi yang bersifat umum. Pada akhir pembelajaran ini, peserta didik diminta mengajukan pertanyaan pada diri sendiri mengenai tingkat pemahamannya terhadap pelajaran yang baru dipelajari, menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki, dan pengorganisasian materi pembelajaran sebagaimana yang dideskripsikan di dalam Advanced Organizer. Di samping itu, pendidik memberikan pertanyaan Selanjutnya, saya Anggun Ardalita NIM 43014190082 akan menyampaikan materi mengenai komponen pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual sendiri adalah konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 7 komponen utama pembelajaran efektif antara lain sebagai berikut. 1. Konstruktivisme. Komponen ini, pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi atau membangun, bukan hanya menerima pengetahuan saja. Dalam proses pembelajaran, peserta didik membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar. Peserta didik menjadi pusat kegiatan, bukan pendidik. Peserta didik dalam konstruktivisme diutamakan seberapa banyak mereka memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu, tugas pendidik adalah memfasilitasi proses tersebut dengan yang pertama, menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta didik. Kedua, memberikan kesempatan peserta didik menemukan dan menerapkan idenya sendiri. Dan yang ketiga, menyadarkan peserta didik agar menerapkan strategi mereka dalam belajar. 2. Inquiry. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis CTL atau Contextual Teaching and Learning. Pengetahuan keterampilan yang diperoleh peserta didik diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari kegiatan menemukan sendiri. Untuk langkah-langkah kegiatan inquiry dalam pembelajaran kontekstual mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah dalam mata pelajaran apapun. Contoh dari perumusan masalah ini antara lain, bagaimana cara peserta didik memahami silsilah Raja-Raja Majapahit dalam mata pelajaran sejarah. Contoh yang lainnya yaitu, bagaimana cara peserta didik melukiskan suasana menikmati ikan bakar di tepi pantai Kendari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Langkah yang kedua yaitu mengamati atau melakukan observasi. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan membaca buku atau sumber lain untuk mendapatkan informasi pendukung, mengamati dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari sumber atau objek yang diamati. Langkah yang ketiga yaitu menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bahkan, tabel, dan karya lainnya. Dan untuk langkah yang keempat atau langkah terakhir yaitu mengkomunikasikan atau menyajikan karya pada pembaca, teman sekelas, pendidik, atau audiens yang lain. Bertanya jawab dengan teman-teman memunculkan ide-ide baru, melakukan refleksi, menempelkan gambar, karya tulis, peta, dan sejenisnya di dinding kelas, dinding sekolah, majalah bimbing, majalah sekolah, dan sejenisnya. Komponen yang ketiga yaitu bertanya. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan pendidik untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir peserta didik. Bagi peserta didik, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaks peserta didikan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Aktivitas belajar yaitu bertanya dapat diterapkan hampir semua kegiatan, yakni antara peserta didik dengan pendidik, antar peserta didik dengan orang lain yang didatangkan ke kelas, dan sebagainya. Aktivitas bertanya juga ditemukan ketika peserta didik berdiskusi, bekerja kelompok, ketika menemukan kesulitan, ketika mengamati, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan itu yang menumbuhkan dorongan untuk peserta didik bertanya. Komponen 4, masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, antar tahu ke yang belum tahu. Di ruang ini, di kelas ini, di sekitar ini, juga orang-orang yang ada di luar sana semua adalah anggota masyarakat belajar. Dalam kelas CTL, pendidik disarankan selalu melaks peserta didikan pembelajaran dalam kelompok anggotanya bersifat heterogen. Kelompok peserta didik bisa sangat variatif bentuknya, baik keanggotaan, jumlah, bahkan bisa melibatkan peserta didik kelas atasnya, atau pendidik melakukan kolaborasi dengan mendatangkan orang ahli ke dalam kelas, misalnya ahli internet, sablon, dan sebagainya.
Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar memberi informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan sekaligus juga meminta informasi yang diperlukan dari teman belajarnya. Komponen 5, pemodelan. Dalam kegiatan pembelajaran perlu adanya pemodelan. Maksudnya, ada model yang bisa ditiru dan diamati peserta didik. Sebelum mereka berlatih menemukan kata kunci, dalam kasus ini pendidik menjadi model. Misalnya, pendidik memberikan contoh tentang cara bekerja sesuatu sebelum peserta didik peserta didikan tugas tersebut. Peserta didik mengamati pendidik, membaca, dan membolak-balik teks. Gerak mata pendidik dan menelusuri bacaan menjadi perhatian utama peserta didik. Dengan begitu, peserta didik tahu bagaimana gerak mata yang efektif dalam melakukan scanning. Kata kunci yang ditemukan pendidik disampaikan kepada peserta didik sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran menemukan kata kunci secara cepat. Komponen 6, refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Peserta didik mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Refleksi sendiri merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Misalnya, ketika pelajaran selesai, peserta didik merenung. Cara saya menyimpan file selama ini salah ya? Mestinya dengan cara yang baru saya pelajari ini, file komputer saya lebih tertata. Dengan pengetahuan baru tersebut sangat bermanfaat bagi peserta didik. Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari proses, sehingga jika peserta didik melakukan prosesnya secara langsung, pengetahuannya akan lebih bertahan lama dan lebih mudah diingat. Dan komponen yang terakhir atau komponen ketujuh yaitu penilaian autentik. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Untuk penilaian autentik sendiri, menilai pengetahuan dan keterampilan atau performansi yang diperoleh peserta didik. Dengan demikian, sebagai penilai tidak hanya pendidik, tetapi bisa juga teman atau orang lain. Contoh penilaiannya yaitu ketika pendidik mengajarkan sepak bola. Peserta didik yang tendangannya paling bagus, dialah yang memperoleh nilai tinggi. Contoh lain yaitu dalam pembelajaran bahasa asing. Siapa yang ucapannya paling baik, dialah yang nilainya tinggi, bukan dari hasil ulangan tentang grammarnya. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual akan berhasil apabila sasaran utamanya adalah mencari makna dengan menghubungkan pekerjaan akademik dengan kehidupan keseharian peserta didik. Hal ini akan terjadi apabila peserta didik memahami 3 prinsip pokok yaitu kesaling bergantungan, diferensiasi, dan pengaturan diri. Yang pertama, A. Prinsip kesaling bergantungan. Prinsip kesaling bergantungan mengajak pendidik mengenali keterkaitan mereka dengan pendidik lain, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan alam. Sekolah merupakan sistem kehidupan dan bagian sistem itu, pendidik, peserta didik, tenaga administrasi, usahawan, laboran, tukang kebun, orang tua berada dalam sebuah jaringan hubungan yang menciptakan lingkungan belajar. Yang selanjutnya, B. Prinsip diferensiasi. Kata diferen merujuk pada dorongan terus-menerus dari alam semesta untuk menghasilkan keragaman yang tidak terbatas, perbedaan, berlimpahan, dan keunikan. Prinsip ini menyumbangkan kreativitas dan mendorong kecenderungan entitas-entitas yang berbeda untuk bekerja sama dalam bentuk yang disebut dengan simbiosis. Yang C. Prinsip pengaturan diri. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap entitas terpisah di alam semesta memiliki potensi bawaan yang sangat berbeda antara satu entitas dengan entitas lainnya. Dalam prinsip ini, kegiatan belajar diatur sendiri, dipertahankan sendiri, dan disadari sendiri oleh peserta didik. Prinsip pengaturan diri meminta pendidik untuk mendorong setiap peserta didik mengeluarkan seluruh potensinya. Untuk menyesuaikan prinsip ini, sasaran utama pembelajaran kontekstual adalah membantu peserta didik mencapai keunggulan akademik, memperoleh keterampilan tertentu, dan mengembangkan karakter dengan cara menghubungkan tugas sekolah dengan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki.